Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Maulana Akbar dari kelas Bond Ranger dengan NIM 1801005. Akan menjelaskan tentang proses pembentukan citra MRI dan instrumen-instrumen yang terdapat pada MRI. MRI adalah suatu teknik pencitraan yang menghasilkan citra potongan melintang objek yang menggunakan medan magnet kuat. Fluktuasi gradien yang berulang dan cepat secara tegak lurus serta radiasi elektromagnetik dalam bentuk gelombang radio atau energi radio frekuensi. MRI mampu memberikan perbedaan citra yang baik dari jaringan normal dan sensitivitas yang tinggi terhadap suatu penyakit. Masuk ke instrumen MRI. Instrumen MRI terdiri dari beberapa bagian, antara lain sebagai berikut. 1. Magnet. Magnet merupakan komponen inti pada perangkat MRI yang digunakan untuk menghasilkan medan magnet yang sangat kuat dan homogen secara konstan. Ada beberapa jenis magnet yang umum digunakan, yaitu superkonduktor, permanen, dan magnet resistif. Magnet superkonduktor umum digunakan untuk menghasilkan medan magnet tinggi sekitar 1,5 Tesla. Yang kedua, koil radio frekuensi merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima radio frekuensi. Yang ketiga, gradien magnet. Gradien magnet digunakan untuk menghasilkan variasi nilai medan magnet sehingga sinyal yang dihasilkan oleh tubuh pasien dapat diketahui lokasinya. Yang keempat, sistem komputer. Sistem komputer berfungsi untuk menjalankan proses digitalisasi pencitraan MRI dan sebagai sistem kontrol perangkat MRI selama proses pemeriksaan. Yang kelima, patient handling system. Patient handling system merupakan suatu perangkat yang biasa disebut dengan meja pemeriksaan sebagai tempat pasien yang terhubung sistem magnet. Digunakan untuk penempatan pasien secara akurat selama pemeriksaan. Oke, sekarang masuk ke pembentukan citra MRI. Pembentukan citra MRI berdasarkan sifat magnetiknya. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Proton memiliki pergerakan presisi pada subuh atau spinning. Muatannya seperti bumi, sehingga mempunyai kutub utara dan kutub selatan yang akan menghasilkan medan magnet eksternal. Spinning inilah yang menghasilkan momen dipole magnetik, atau bisa disebut juga dengan spin. Adapun ini gambar rotasi nukleus yang menghasilkan momen dipole magnetik. Oke, lanjut. Pada MRI, atom hidrogen dipilih untuk digunakan menghasilkan sinyal resonansi. Atom hidrogen selain berlimpah dalam jaringan biologi juga mempunyai momen dipole magnetik yang kuat, sehingga akan menghasilkan konsentrasi yang besar dan kekuatan yang kuat per inti. Hal tersebut menyebabkan sinyal hidrogen yang dihasilkan 1000 kali lebih besar dari lainnya. Dalam keadaan normal, spinning proton atom hidrogen adalah acak, sehingga orientasi dalam jaringan tubuh manusia tidak menimbulkan nilai magnetisasi atau sama dengan 0.
Lalu, jika spinning proton diletakkan dalam medan magnet eksternal yang sangat kuat, akan dihasilkan suatu orientasi proton yang searah atau proton dengan kuat energi yang lebih rendah, dan proton yang berlawanan arah orientasinya atau proton dengan kuat energi lebih tinggi, sehingga dapat terbentuk suatu nilai magnetisasi longitudinal atau searah sumbu jet, dan gerakan presisis proton terhadap sumbunya. Proton individual setiap inti tidak berorientasi pada sumbu jet, tapi pada dirinya sendiri, sementara kecepatan frekuensi presisi proton atom H tergantung pada kuat medan magnet eksternal. Semakin kuat medan magnet eksternal, maka semakin cepat juga presisi proton. Kecepatan atau frekuensi presisi proton atom hidrogen tergantung pada kuat medan magnet yang diberikan pada jaringan dan nilai giromagnetik inti atom. Semakin besar kuat medan magnet dan nilai rasio giromagnetik, maka semakin cepat pula presisi proton. Frekuensi presisi atom dapat diketahui melalui sebuah persamaan yang disebut persamaan Larmor. Frekuensi presisi disebut juga dengan frekuensi Larmor, yang merupakan dasar terjadinya resonisasi pada MRI. Resonansi terjadi apabila pada objek diberikan gangguan berupa gelombang radio yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi presisi Larmor objek. Pembentukan gambaran diagnostik didasarkan pada pemanfaatan atom hidrogen dalam tubuh, dengan kata lain, agar fenomena resonansi terjadi, gelombang radio atau RF yang diberikan harus mempunyai frekuensi Larmor yang sama dengan frekuensi Larmor hidrogen. Pengaplikasian gelombang radio atau RF yang menyebabkan resonansi sebagai hasil dari fenomena resonansi atau net magnetization factor atau NMF menjadi terotasi dari bidang longitudinal ke bidang transversal. Magnetisasi pada bidang ini dikenal dengan magnetisasi transversal atau MXY. Sedangkan besarnya sudut rotasi dikenal dengan flip angle. Adapun ini gambar arah magnetisasi longitudinal dan transversal. Hasil resonansi adalah adanya perubahan arah NMF pada magnetisasi longitudinal ke arah magnetisasi transversal, dan momen magnetik pada magnetisasi transversal dalam keadaan inverse. Jika coil receiver ditempatkan pada area medan magnet yang bergerak atau NMF pada bidang transversal,
maka voltage akan terinduksi dalam coil receiver. Voltage ini merupakan sinyal MR. Bila masih banyak NMF akan menimbulkan sinyal yang kuat dan tampak terang pada citra. Bila NMF lebih lemah, akan sedikit menimbulkan sinyal MR dan akan tampak gelap pada citra. Pada saat pulsa RF dihentikan, magnetic moment pada bidang transversal yang dalam keadaan in phase akan berubah menjadi dead phase, yang menyebabkan magnetisasi pada bidang transversal akan menurun, sehingga induksi pada koil penerima juga akan semakin melemah, yang dikenal dengan sinyal free induction decay atau FID. Dan ini gambaran dari sinyal free induction decay. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.